Selamat pagi adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap hari ini adik-adik baik-baik saja. Sama seperti kakak saat ini, kakak juga baik-baik. Nah adik-adik, ini kan hari Minggu. Ya, kalau hari Minggu pasti kita beribadah. Tapi kita beribadahnya di rumah. Gak apa-apa ya adik-adik, kita beribadah di rumah bersama-sama. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari cerita Alkitab, mari kita bernyanyi dan berdoa. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita bernyanyi, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, mari lipat tangan dan tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan Yesus sudah menolong kami, sudah memberkati kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami, Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami dalam mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 20. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Nah, judul cerita kita adalah percaya pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, suatu ketika Tuhan berbicara kepada Abram. Tuhan berbicara kepada Abram, dia mengatakan, Abram, pergilah dari tempat ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan mengatakan itu kepada Abram. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Abram, Tuhan berbicara kepada Abram, dia mengatakan akan kutunjukkan tempat bagimu. Tetapi Abram tidak tahu kemana ia akan pergi, kemana Tuhan akan menyuruh dia pergi. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abram. Tuhan mengatakan bahwa dia akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Dia akan membuat Abram menjadi orang yang terberkati. Dia akan memberkati Abram dan dia akan memberkati keluarga Abram. Dia akan menjadi berkat. Begitu juga dia akan memasyurkan nama Abram. Artinya Abram ini nanti menjadi terkenal. Nah, itu janji Tuhan kepada Abram. Lalu Abram tidak menolak adik-adik. Dia tidak mengatakan kemana ya saya harus pergi. Tetapi apa yang dia lakukan? Abram tidak bertanya kepada Tuhan kemana ia akan disuruh, tetapi Abram mau mengikut Tuhan. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia pergi bersama dengan keluarganya. Nah adik-adik, di tempat sebelumnya, Abram ini di tempatnya adalah tempat orang-orang berdosa. Nah sehingga Tuhan mau mengatakan keluarlah dari situ. Maka Abram mau nurut adik-adik, meskipun dia tidak tahu harus mau kemana. Nah, dia mau pergi. Tiba-tiba ketika dalam perjalanan, maka mereka terdapat kelaparan. Mereka
kelaparan, maka dia datang ke Mesir. Dia datang ke Mesir, dia mau menghadap Raja Firaun. Nah, adik-adik, Tuhan mau membuktikan janjinya kepada Abram bahwa Tuhan itu mau menyertai Abram, asalkan Abram mau mengikut apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, ketika sampai di Mesir, maka yang terjadi adalah dia takut dibunuh. Abram takut dibunuh karena Firaun. Karena Firaun takutnya dia melihat istrinya Abram, maka nanti Abramnya dibunuh. Nah, tetapi adik-adik, pada saat di Mesir, Tuhan mau menolong Abram. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mau menepati janjinya. Dia menyertai si Abram, dia memberkati si Abram, dia melindungi Abram. Sehingga ketika Abram ini diperhadapkan dengan Raja Firaun, dia pun selamat. Bahkan dia membawakan banyak makanan, dia membawakan apa yang harus dia bawakan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, pada akhirnya Tuhan pun menepati janjinya kepada Abram. Dia mau menepati janjinya kepada Abram. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Tetapi asalkan kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, contohnya, siapa nih yang sering berdoa di rumah? Bangun pagi berdoa, tidur malam berdoa, mau makan berdoa, melakukan sesuatu berdoa. Ayo siapa? Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, kalau Abram tadi dia mau mengikut Tuhan, dia pergi ke tanah yang jauh. Nah, kalau kita saat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berdoa. Lalu adik-adik, yang kedua apa? Yang kedua, kita harus membaca Alkitab. Nah, kalau di Alkitab, itu banyak sekali janji-janji Tuhan. Tuhan mengatakan dia akan mengasihi kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang selamat jika kita percaya. Banyak sekali janji-janji Tuhan. Dan di dalam Alkitab juga banyak kebenaran. Kita berbuat baik, kita mengasihi, kita menghormati orang tua, kita mengasihi saudara, bukan bertengkar. Nah, di dalam firman Tuhan, kita harus melakukan seperti itu. Sehingga pada akhirnya, Tuhan juga mau menepati janjinya kepada kita. Dia mau menyertai kita. Dia menjadikan kita anak-anak yang tumbuh dewasa dalam Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kita. Nah, adik-adik, biasanya kan kalau ke sekolah minggu kita sering memuji Tuhan. Nah, kadang-kadang adik-adik di waktu sekolah minggu kadang-kadang tidak serius bernyanyi. Ada yang bernyanyinya sayang, sayang, disayang, tidak serius bernyanyi. Nah, Tuhan mau kita serius bernyanyi. Anak-anak kecil, Tuhan mau kalau anak-anak mau bernyanyi untuk Tuhan. Nah, bersama-sama dengan saudara seiman. Nah, tidak berkelahi, tetapi sama-sama bergandengan tangan untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan ini, cerita tentang Abram, kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya, kemudian kita harus melakukan yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau tadi? Berdoa, membaca firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan ketiga, Tuhan pasti memberkati kita sampai pada akhirnya. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk kita terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama menyebutkan ayat hafalan. 1, 2, 3. Terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikian firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita menutupnya dalam doa,
Mari kita memuji Tuhan dulu. Kita bernyanyi, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami sudah beribadah. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang percaya pada janji Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mau taat apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan terlebih, kami boleh juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Shalom.